Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat bahagia? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Aura Bahagia ingin berbagi atau menjelaskan tutorial cara mendaftarkan akun AdSense kalian ya, baik itu ke YouTube ataupun ke blog ya. Jadi bagaimana caranya kalian mendaftarkan info pajak di AdSense kalian agar terverifikasi gitu ya guys ya. Sebelumnya Aura Bahagia sudah mendaftarkan akun AdSense Aura Bahagia ya guys ya. Jadi caranya kalian login dulu ke akun AdSense kalian ya kan. Setelah login masuk ke setelan, ke penagihan dan pembayaran ya kan. Setelah penagihan pembayaran lalu kalian cari ke setelan. Nah dari setelan kalian ke detailnya diklik, scroll ke bawah lalu ke info pajak Amerika Serikat, kelola info pajak gitu ya guys ya. Nah di sini kan Aura Bahagia sudah mendaftarkan gitu ya, tanggal masa berlakunya hingga 31 Desember 2024. Jadi Aura Bahagia telah mendaftarkan gitu ya guys ya. Jadi untuk sobat bahagia, Aura Bahagia ingin berbagi informasi gitu ya guys ya, tutorial cara mendaftarkan tentang info pajak Amerika Serikat agar kalian itu tidak terkena biaya 30% pajak gitu ya guys ya, hanya terkena 10% pajak saja gitu ya. Caranya bagaimana? Ikuti langkah-langkahnya step by step yang Aura Bahagia coba jelaskan gitu ya. Jadi di sini Aura Bahagia coba memulai formulir baru. Nah, sebelumnya kalian pasti akan diminta lagi kembali untuk login ke akun Google kalian gitu ya guys ya. Kalian login. Nah, setelah kalian login, nah di sini mulai step by stepnya ya guys ya. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu, ya kan, bla 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 bla. Apa jenis akun? Muhammad Reza Lazwari. Jenis akun kalian gitu ya, apakah perorangan atau non individu entitas? Jadi kalian ini apabila berdasarkan perusahaan atau non individu, kalian kliknya yang ini ya guys ya. Tapi berhubung Aura Bahagia ya kan, bahagia adalah perorangan, jadi Aura Bahagia memilih perorangan gitu ya guys ya. Tapi kalau teman-teman sobat bahagia adalah non individu atau entitas ya kan, berbisnis sebagai entitas, jadi kliknya yang bawah, non individu ya. Berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kalau kalian adalah warga negara Amerika Serikat, kliknya iya. Nah, jadi berhubung Aura Bahagia bukan negara Amerika Serikat, jadi pilihnya tidak. Jadi jika teman-teman atau sobat bahagia dimanapun kalian berada bukan warga Amerika Serikat, pilihnya tidak gitu ya. Misalnya sobat bahagia yang ada di Malaysia, yang ada di Thailand ya kan, yang ada di Brunei, yang ada di Singapura, pilihnya tidak gitu ya. Lalu nextnya ada jenis formulir pajak W8 gitu ya. Jadi apabila kalian sebelumnya klik non individu atau entitas, jadi kalian akan mengklik yang ini W8EC gitu ya. Karena berhubung Aura Bahagia adalah memilih perorangan, jadi Aura Bahagia memilih W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian
yang sebelumnya mengkliknya non individu atau entitas, maka kalian akan memilih W8EC gitu ya guys ya. Next. Nah, di sini guys ya. Di sini dia akan menentukan ya. Ini titik poinnya di sini guys ya. Titik poinnya di sini. Jadi kalian akan mengisi data sesuai KTP kalian ya, sesuai KTP kalian, dari alamat, nama ya kan, terus kewarganegaraan, terus NPWP atau NIK gitu ya. Jadi di sini Aura Bahagia akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi mohon diperhatikan step by step. Nama individu, isi nama kalian ya, nama kalian sesuai yang ada di KTP ya kan. Ini nama DBA atau berbisnis sebagai entitas, yang tadi kalau kalian sebelumnya pilih non individu atau entitas, maka kalian masukkan nama perusahaan kalian di sini gitu ya, nama perusahaan kalian di sini. Jadi karena Aura Bahagia perorangan, jadi tidak Aura Bahagia masukin ya guys ya. Terus jadi buat teman-teman misalnya sobat bahagia warga negara Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Singapura, Australia, maka kalian akan pilih sesuai negara kalian ya. Berhubung Aura Bahagia warga negara Indonesia, maka Aura Bahagia akan memilih Indonesia gitu guys ya. Nah, di sini nomor identitas wajib pajak. Jadi kalian yang memiliki nomor wajib pajak atau di Indonesia bisa disebut NPWP, masukkan nomor NPWP kalian di sini. Jika kalian belum memiliki NPWP, silakan memasukkan nomor NIK kalian yang ada di KTP gitu ya guys ya. Bang, bagaimana yang belum memiliki KTP gitu ya? Yang belum memiliki KTP atau belum berusia 17 tahun. Bagaimana Bang? Usia aku masih 15 tahun, masih 16 tahun. Tapi aku punya blog, aku punya YouTube, dan aku mau lebih berkembang, gimana ya Bang ya? Nggak apa-apa, bisa. Kalian masukin saja nomor kartu pelajar kalian gitu ya. Kartu pelajar kalian kan ada nomornya, masukin saja gitu. Atau enggak kalian pinjam. Kalian pinjam punya orang tua dulu untuk sementara. Nomor NIK-nya kalian masukin di sini. Kalian cantumkan gitu ya. Ya kan? Karena kalian masih berusia di bawah 17 tahun gitu ya. Jadi kalian bisa memasukkan kartu pelajar kalian atau kartu NIK orang tua kalian yang sebagai penanggung jawab kalian gitu ya guys ya. Oke, kalian masukkan. Jadi jangan sampai salah gitu ya guys ya, memasukkan nomor NIK atau NPWP kalian gitu ya guys ya. Jadi di sini Aura Bahagia akan memasukkan dulu nomor tersebut gitu ya guys ya. Setelah kalian memasukkan nomor NIK atau NPWP kalian ya kan, lalu kalian isi. Nextnya itu akan mengisi alamat ya, alamat. Di sini alamat tinggal permanen. Oke, kita klik alamat tinggal tetap menggunakan PO Box atau alamat up. Untuk perhatian Anda akan diminta untuk mengirim dokumentasi tambahan. PO Box kotak pos adalah kotak yang dapat dikunci dan memiliki nomor tersendiri gitu ya guys ya. Jadi kalian masukkan alamat sesuai di KTP kalian gitu ya, atau tempat tinggal kalian ya. Jadi berhubung kalian tadi kan misalnya yang masih di bawah usia 17 tahun atau belum memiliki KTP ya, kalian kan masih tinggal bersama orang tua ya. Bang, bagaimana kalau gua ngekos Bang, gini ya, silahkan masukkan alamat kos kalian atau alamat tempat tinggal kalian aja gitu ya. Misalnya, Bang tapi kos gue jauh Bang, di luar kota, gimana? Bisa, kalian masukkan aja gitu ya. Kalian masukkan saja alamat kalian gimana, tempat kos kalian, atau enggak misalnya
kalian masukkan aja alamat tinggal asli kalian gitu ya, yang sesuai di KTP. Nanti misalnya kalau nanti dikirim surat pos melalui pos ke alamat kalian, pasti kan orang-orang yang di rumah akan memberitahukan ke kalian, ini ada pos nih buat kamu nih, kan pasti begitu ya. Tapi kalau kamu nggak mau ribet, ya kalian masukkan saja gitu alamat tempat tinggal kalian yang sementara ini gitu ya, atau alamat kos atau alamat kontrakan kalian gitu ya. Jadi di sini Aura Bahagia akan memasukkan alamat Aura Bahagia gitu ya guys ya. Provinsi Jawa Barat ya, Jawa Barat, kode posnya. Ini jangan sampai salah ya guys ya, jangan sampai salah memasukkan alamat ya. Terus lalu ini diklik alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap gitu ya. Tapi apabila alamat surat dan alamat tempat tinggalnya tidak sama, maka kalian akan isi. Jadi ini masukkan dahulu alamat kalian sesuai KTP, lalu di sini kalian cantumkan alamat kalian tinggal sementara kalian. Misalnya kalian ngekos di mana, ngontrak di mana, ya kalian masukkan gitu ya, alamat tempat tinggal sekarang gitu. Dan ini alamat yang di KTP. Tapi karena berhubung Aura Bahagia sama, jadi Aura Bahagia klik, karena tidak akan ada step berikutnya gitu ya. Kalau ini nggak diklik, maka kalian akan mengisi lagi alamat kalian gitu ya. Misalnya rumah kalian misalnya di Bandung atau di Sumatera ya, di Pulau Sumatera, tapi kalian lagi merantau gitu ya, merantau ke Pulau Jawa ya, kalian isi gitu loh alamat kalian di sini gitu ya, yang di Pulau Jawa tersebut, atau yang misalnya di Kalimantan gitu ya, misalnya tempat perantauan kalian lah kalian isi gitu ya. Dan ini alamat kalian asli gitu. Misalnya kalian aslinya tinggal di Bandung, tapi kalian sekarang lagi merantau di Kalimantan karena bekerja atau karena kuliah atau karena apa gitu ya, karena bisnis atau apalah. Nah, kalian isilah di sini ya kan. Nah, karena berhubung sama kan Aura Bahagia tadi dijelaskan sama, jadi tidak ada stepnya gitu ya. Lalu next berikutnya ini yang sangat penting ya guys ya, perjanjian pajak gitu ya. Jadi perjanjian pajak, kalian akan mengecek dulu ya. Kalian bisa mengecek atau tidak mengecek juga nggak masalah gitu ya, karena berhubung Aura Bahagia sudah mengecek terlebih dahulu ya. Aura Bahagia sudah mengecek terlebih dahulu, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak ya guys ya. Jadi di sini Aura Bahagia akan mengklik iya gitu ya, mengklik iya. Lalu di sini kita pilih negara kita Indonesia gitu ya. Jadi buat teman-teman atau sobat bahagia yang warga negara Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, kalian pelajari dulu ya guys ya. Kalian pelajari dulu detailnya, apakah negara kalian ada memiliki perjanjian pajak ya kan dengan Amerika Serikat atau tidak. Apabila tidak, maka kalian pilihnya tidak, dan kalian akan dikenakan potongan pajak sebesar 30%. Itu sangat besar ya guys ya. Tapi apabila negara kalian memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat, maka kalian akan memilihnya iya gitu ya. Nah, di sini next berikutnya, tarif dan ketentuan khusus. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan Amerika Serikat. Ya kan? Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara. Ya, jadi setiap negara itu berbeda-beda gitu ya. Makanya tadi Aura Bahagia menjelaskan, kalian pelajari dulu gitu ya, apakah negara kalian, misalnya sobat bahagia sebagai warga negara Brunei Darussalam gitu ya, kalian pelajari dulu apakah negara kalian Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Singapura dan sebagainya
memiliki perjanjian pajak dengan Amerika Serikat atau tidak gitu ya. Jadi kalian pelajari. Nah, di sini Aura Bahagia klik layanan seperti AdSense. Pasal 8 ayat 1. Ini diisi ya guys ya, tolong diisi. Terus ada pilihannya gitu ya guys ya. 0% tarif perjanjian yang lebih rendah. Lalu ini diklik lagi. Alasan Muhammad Rizal Al-Jordi memenuhi syarat pasal perjanjian sebagai wajib pajak di negara atau wilayah yang disebutkan bla 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 bla, ya kan. Lalu ini juga royalti film, kita klik pasal 13 ayat 2, lalu ini diklik tarif pajak 10%. Ini diklik, pokoknya diklik semua ya guys ya. Pasal 13 ayat 2, tarif potongan pajak sebesar 10%. Jadi kita hanya dikenakan pajak 10% dan 0% gitu guys ya. Jadi setelah diisi kalian ke next berikutnya. Pernahkah individu yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun di Google Amerika Serikat? Tidak. Saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan pada Google akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, bahwa tenaga kerja atau modal apapun termasuk fasilitas perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Jadi karena kita berhubung di luar Amerika Serikat, ya kan, melakukan aktivitasnya, maka kalian mengkliknya tidak gitu ya guys ya. Tapi kalau apabila kalian melakukan kegiatannya berada di Amerika Serikat, maka kalian kliknya iya ya, karena di sini Aura Bahagia berada di Indonesia dan di di Provinsi Jawa Barat, maka Aura Bahagia pilihnya tidak gitu ya guys ya. Lalu diklik berikutnya. Di sini juga sangat penting ya guys ya. Jadi Aura Bahagia sangat merekomen itu pengiriman secara elektronik ya guys ya, secara elektronik yang akan dikirimkan melalui elektronik gitu ya guys ya. Tapi kalau kalian ingin menerima surat gitu ya, menerima surat dari Google, kalian akan kliknya terima dokumen melalui surat gitu ya. Ini dokumennya akan dikirim ke alamat email ataupun ke alamat kalian gitu ya, ke alamat tempat tinggal kalian. Tapi biasanya sih ya, Aura Bahagia kemarin sempat yang sebelumnya ini Aura Bahagia terima dokumen melalui surat gitu ya. Jadi Aura Bahagia nerimanya suratnya itu melalui email guys, nggak melalui alamat tempat tinggal gitu ya. Tapi berhubung kemarin Aura Bahagia yang sebelumnya memilihnya terima dokumen melalui surat ya kan, jadi sekarang Aura Bahagia memilih untuk pengiriman secara elektronik gitu ya guys ya, jadi melalui elektronik saja. Lalu next ya, berikutnya kalian ini akan meninjau ya guys ya, meninjau terlebih dahulu ya kan. Setelah kalian meninjau, kalian akan klik saya menyatakan bahwa telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya ya. Nanti kalian klik, tapi sebelum kalian klik, kalian bisa lihat-lihat dulu ya guys ya. Kalian lihat dulu nih formulir W8BN nya dulu ya, satu persatu. Setelah kalian lihat seperti ini, misalnya ini dilihat nih ya kan, sudah benar kah isinya, kalian bisa download, bisa kalian simpan gitu ya guys ya. Kalian simpan, misalnya Aura Bahagia kasih nama W8BN info pajak ya, info pajak tentang apa ya, film
8 band info pajak tentang film dan TV gitu ya guys ya. Ini kan tentang film dan TV, jadi yang Aura Bahagia tadi klik ya. Jadi di save 8 band film dan TV, kalian save gitu ya. Oke, setelah kalian save, lalu ini hak cipta lainnya. Kalian lihat dulu, kalian pelajari satu persatu gitu ya. Kalau kalian mau pelajarinya nanti silakan, nggak apa-apa, yang penting kalian save dulu gitu ya. 8 band hak cipta gitu ya. Kita save hak cipta lainnya ya. Setelah itu ini layanan, 8 band layanan gitu ya. Jadi kalian mau pelajarinya nanti silakan, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting kalian save dulu untuk sebagai bukti dan bisa kalian pelajari nantinya gitu ya guys ya. Kalian save, lalu ini tidak ada perjanjian yang diterapkan. Tidak ada perjanjian yang diterapkan. Oke, setelah kalian save semuanya, nanti kalian pelajari info-info pajak tersebut ya kan. Setelah itu kalian next berikutnya, lalu konfirmasi dan tanda tangani. Ini step terakhir ya guys ya. Step terakhir, di bawah ancaman pidana atas keterangan palsu, saya menyatakan bahwa ini diklik. Lalu kalian isi ya guys ya, nama kalian sesuai yang ada di KTP kalian gitu ya guys ya. Ada alarm guys. Lalu kalian kirim gitu ya guys ya datanya. Setelah udah kalian isi, kalian kirim. Nanti kalian akan dicek terlebih dahulu oleh Google AdSense ya guys ya. Kalian nanti akan dicek ya kan. Setelah dicek nanti akan, biasanya sih langsung ya guys ya, biasanya sekitar 30 menit ya, karena berhubung Aura Bahagia nih ya, Aura Bahagia telah mendaftarkan sebelumnya gitu ya, tadi kan sampai 2024 kan, 31 Desember 2024 ya kan. Jadi di sini langsung disetujui ya, statusnya langsung disetujui, dikirim 15 April 2023 gitu ya guys ya. Jadi nanti akan dicek lagi oleh Google-nya ya kan, akan dicek lagi oleh Google-nya, baru nanti akan di sini akan diterima oleh Google-nya itu hingga berapa tahun ke depannya tuh kita nggak tahu ya guys ya, tapi kita setelah disetujui dan diterima gitu ya, itu guys. Jadi seperti itulah ya, step by stepnya bagaimana cara untuk mengelola info pajak AdSense ya. Jadi kalian yang
tadinya dikenai biaya 30%, jadi kalian hanya dikenai biaya 10% gitu ya guys ya. Jadi semoga bermanfaat info yang Aura Bahagia berikan kepada sobat bahagia. Oke guys, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.